Tujuan video ini yang pertama adalah mengidentifikasi berbagai jenis model pembelajaran terpadu dan model pembelajaran yang mendukung pembelajaran siswa. Yang kedua, menentukan alat teknologi yang cocok untuk tujuan pembelajaran dan model pembelajaran campuran. Serta yang ketiga adalah mengembangkan rencana untuk refleksi, penilaian, dan penyempurnaan model pembelajaran campuran. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona dilaporkan melakukan kontak dengan warga negaranya tersebut warga di wilayah Jawa Barat selain memperbarui data pasien dan upaya pengawasan Akibat daripada pandemi, banyak hal-hal yang berubah terjadi di dalam aspek-aspek kehidupan, terkhusus pendidikan yang berada di Indonesia. Dan tidak hanya di Indonesia saja, di luar negeri, di negara-negara lain mengalami perubahan-perubahan paradigma sistem pendidikan yang ada. Pendidikan yang awalnya dilakukan secara tatap muka atau face to face kini berubah menjadi pendidikan yang bersifat daring atau berada di dalam jaringan. Baik bagi para pelajar, mahasiswa, dan tenaga pengajar di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan segera mengucurkan subsidi kuota internet hingga 9 triliun rupiah untuk menunjang pembelajaran jarak jauh. Dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah, pembelajaran jarak jauh atau pelaksanaan pembelajaran secara daring, diperlukan juga dukungan pemerintah dalam memberikan fasilitas kepada peserta didik dan tenaga pendidik, berupa digunakannya opsi kurikulum darurat atau esensial, memberikan keleluasan sekolah dalam penggunaan dana BOS untuk mendukung proses pembelajaran secara daring, pemberian bantuan kuota internet, pengaruh IT pada berbagai aktivitas. Semua aktivitas dilakukan secara IT pada masa pandemi, di mana semua akses IP-based networks menggunakan aplikasi perubahan paradigma pada pembelajaran blended learning atau pembelajaran campuran, yaitu di mana pada pembelajaran konvensional itu guru sebagai pusat pembelajaran. Namun dengan pembelajaran blended learning, siswa menjadi pusat pembelajaran. Dan dalam hal ini, dari bagian-bagian daripada pembelajaran pada konvensional itu dengan satu media pembelajaran. Tetapi dengan pembelajaran blended learning digunakan multimedia pembelajaran atau berbagai aplikasi dalam pembelajaran. Serta dengan pembelajaran campuran, kita dituntut untuk melakukan kelompok-kelompok yang saling berkolaborasi atau bekerja sama di dalam pembelajaran. Blended learning adalah sebuah mode pembelajaran yang menggabungkan antara pembelajaran langsung atau sinkronus dengan pembelajaran tidak langsung atau mandiri yang bisa dilakukan kapan saja atau di mana saja.
atau sering disebut dengan asinkronus. Atau dalam bentuk sederhana, pembelajaran tatap muka digabungkan dengan pembelajaran yang menggunakan Android atau teknologi, dan itulah yang menjadi pembelajaran campuran atau blended learning. Tujuan daripada pembelajaran campuran atau blended learning adalah memperbaiki ilmu keguruan, seperti pelatihan-pelatihan guru dari segi teknologi atau daring, serta konten-konten media-media pembelajaran secara elektronik. Yang kedua, meningkatkan akses atau fleksibilitas yang dimiliki oleh guru. Serta yang ketiga adalah meningkatkan efektivitas daripada biaya. Adapun aplikasi yang biasa digunakan pada pembelajaran blended learning atau pembelajaran campuran seperti Google Classroom, Google Drive, Google Meet, Google Docs, Google Form, Microsoft Education 365, Microsoft Teams, dan lain sebagainya. Adapun kekurangan dari pembelajaran blended learning atau pembelajaran campuran yaitu pengajar perlu memiliki keterampilan di dalam e-learning, serta pengajar perlu menyiapkan referensi digital atau media pembelajaran secara elektronik sebagai acuan kepada peserta didik. Kemudian yang berikutnya adalah perlu mengembangkan atau mengelola sistem e-learning. Pendidik, peserta didik, dan orang tua harus saling berkolaborasi dalam pembelajaran dan bersinergi dalam optimalisasi teknologi.